Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan pada saya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin pada saya untuk mengadakan atau mengikuti PIKON ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan hadir, dan kepada moderator dan host juga mengucapkan terima kasih atas terlaksananya kegiatan ini. Baik, pada kesempatan ini saya akan mencoba sharing materi dengan tema analisis dan pengembangan soal-soal pilihan ganda berbasis kompetensi ilmiah. Ya, selanjutnya saya ceritakan proses pengambilan materi ini. Tema analisis dan pengembangan soal-soal pilihan ganda berbasis kompetensi ilmiah ini saya peroleh dari hasil pelatihan dari P4TK IPA dengan instruktur Ibu Eka Danti Agustiani MSI. Dan semua materi yang saya sampaikan mengadopsi dari modul materi pelatihan tersebut. Jadi hampir seperti diseminasi juga mungkin. Saya coba menyampaikan kembali. Adapun latar belakang dari analisis pilihan ganda ini, seperti biasa melihat kepada proses pembelajaran yang biasa kita lakukan di kelas. Mungkin Bapak Ibu telah mencoba menerapkan pembelajaran IPA atau sains berbasis inquiry atau model terpadu STEM. Sekarang sudah sering digunakan. Tentunya dengan menggunakan model pembelajaran tersebut, soal-soal yang kita buat tentunya harus mendeteksi penguasaan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Tidak sekedar kalau kita menggunakan proses pembelajaran variasi STEM, tentunya soalnya tidak hafalan atau soal yang seperti biasa. Harus yang mendeteksi penguasaan keterampilan berpikir tingkat tinggi pada peserta didik. Nah, salah satu indikator adanya keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah adanya kemampuan atau kompetensi ilmiah pada peserta didik. Selanjutnya, ya, sedikit mengenai keterampilan berpikir tingkat tinggi atau sekarang kenanya HOTS, Higher Order Thinking Skills. Menurut Collins 2014 bahwa keterampilan berpikir tingkat tinggi itu meliputi proses menganalisis, menerapkan konsep pada situasi yang baru atau berbeda, refleksi dan memberikan argumen. Jadi kemampuan yang lebih tinggi daripada pengetahuan atau kalau pada ini C4 mungkin pada taksonomi Bloom. Selanjutnya, ya, untuk kompetensi ilmiah sendiri, pengertian kompetensi ilmiah menurut OECD tahun 2016 yaitu kompetensi yang kompetensi yang ke-1 menjelaskan fenomena secara ilmiah. Jadi kompetensi ilmiah itu terdiri dari 3 kompetensi. Yang pertama, menjelaskan fenomena secara ilmiah. Yang kedua, mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah. Yang ketiga, menginterpretasi data dan bukti-bukti secara ilmiah. Jadi itu kompetensi ilmiah menurut OECD 2016. Selanjutnya, nah dari 3 kompetensi ilmiah tersebut diuraikan menjadi bentuk-bentuk keterampilan. Seperti di slide ini, bahwa itu sudah yang kedua ya. Ada yang pertama, menjelaskan fenomena secara ilmiah, mampu mengenali, memaparkan, dan mengevaluasi hal terkait fenomena alam. Situ ada indikatornya, bentuk-bentuk keterampilannya, di mana peserta didik harus bisa menyebutkan dan menerapkan pengetahuan ilmiah secara tepat. Lalu, apakah termasuk mengidentifikasi, menggunakan, dan membuat model-model dan tampilan ilmiah, membuat dan menetapkan prediksi dengan tepat, mengajukan penjelasan hipotesis,
dan menerangkan implikasi potensial dari pengetahuan sains sebagai masyarakat. Nanti bentuk-bentuk soalnya mengacu kepada bentuk-bentuk keterampilan tersebut. Yang kedua, kompetensi ilmiah tadi yang kedua juga sama, terdiri dari bentuk-bentuk keterampilan. Ada diantaranya membedakan pertanyaan yang dapat dan tidak dapat diselidiki secara ilmiah, mengajukan cara untuk mengeksplorasi pertanyaan yang diberikan secara ilmiah. Selanjutnya, dan yang ketiga juga sama, indikator kompetensi ilmiahnya itu terdiri dari bentuk-bentuk keterampilan yang harus dimiliki peserta didik. Di antaranya membedakan antara argumen berbasis bukti ilmiah yang berbasis mempertimbangkan, ini agak terpotong, maaf, pengetikannya, jadi agak terpotong. Yang terakhir itu terlihat mengevaluasi argumen dan bukti-bukti ilmiah dan dari berbagai sumber, misalnya koran, internet, dan jurnal ilmiah. Selanjutnya, lalu pada intinya sekarang, seperti permasalahan yang saya angkat, bagaimana cara menganalisis soal pilihan ganda? Apakah berbasis kompetensi ilmiah, sehingga dapat digunakan di tes formatif atau sumatif dalam pembelajaran yang mengembangkan keterampilan berpikir berpikir ilmiah. Itu yang pertama, cara menganalisis apakah soal itu termasuk kompetensi ilmiah atau tidak. Yang kedua, juga nanti akan sedikit dibahas mengenai cara mengembangkan soal-soal pilihan ganda berbasis kompetensi ilmiah. Selanjutnya, nah ini perangkat untuk menganalisis apakah soal pilihan ganda itu berbasis kompetensi ilmiah atau tidak. Yang pertama, dari kompetensi ilmiah dulu, soal itu termasuk kompetensi ilmiah yang mana? Apakah menjelaskan fenomena secara ilmiah, apakah mengevaluasi dan merancang penelitian ilmiah, apakah menginterpretasi data dan bukti ilmiah. Nah, dari mana kita tahu apakah dia termasuk ke satu, kedua, ketiga itu? Tadi dari bentuk-bentuk keterampilan yang ada di soal. Lalu termasuk konteks apa? Apakah itu personal, lokal, atau global? Lalu pengetahuannya apa, termasuk uraian materi atau prosedural atau epistemik? Dan tuntutan kognitifnya apakah rendah, menengah, atau tinggi? Selanjutnya, nah ini contoh soal-soal berbasis kompetensi ilmiah dikaitkan dengan konteks, aspek konteks, indikator kompetensi dan tuntutan kognitifnya. Air kran di perumahan negara-negara Singapura, Jepang, Australia, Amerika, dan di benua Eropa dapat langsung diminum setelah melalui serangkaian proses 1 hingga 6 yang ditunjukkan oleh bagan di bawah ini, seperti gambar ini. Jadi air dari kran di negara-negara Singapura, Jepang, Australia bisa langsung diminum. Next. Selanjutnya, nah soalnya berlanjut nih, meskipun perusahaan air minum di Indonesia sudah mencoba menerapkan proses pengolahan dan pengujian air dengan standar yang sama, namun ternyata air kran yang mengalir di perumahan Indonesia belum terjamin layak untuk diminum. Menurut Anda, gangguan pada proses manakah yang mungkin menjadi penyebabnya? Di sini ada multiple choice-nya. Selanjutnya, next, hasil analisisnya bahwa soal tersebut konteksnya global karena menyangkut secara internasional, tidak hanya satu tempat atau satu negara saja. Jadi global, masalahnya masalah global. Seperti sekarang mungkin masalah pandemi corona, itu masalah global. Lalu indikator kompetensinya yaitu masuk ke masih yang tadi slide-nya. Indikator kompetensinya menjelaskan fenomena secara ilmiah. Masuk ke itu bagian kompetensi ilmiahnya. Dan tuntutan kognitifnya tinggi. Jadi soal tersebut termasuk pilihan ganda berbasis kompetensi ilmiah. Selanjutnya, itu salah satu contohnya. Sebetulnya banyak contohnya ada di file modulnya, cuma ya belum saya tampilkan. Satu lagi permasalahannya, bagaimana kita mengembangkan soal-soal pilihan ganda berbasis kompetensi ilmiah.
Seperti biasa, sebelum membuat soal, kita membuat kisi-kisi penulisan soal berbasis kompetensi ilmiah. Ada identitasnya, jenjang pendidikan, kelas, seperti biasa, mata pelajaran, jumlah soal. Dan tabelnya mungkin sedikit berbeda dengan kisi-kisi yang biasa kita buat. Yaitu ada nomor kompetensi dasar, kelas, materi, itu masih sama. Hanya ditambahkan mungkin dari perangkat yang tadi. Konteksnya apa, indikator kompetensi ilmiahnya masuk ke yang mana, apakah ya masuk ke indikator kompetensi ilmiah atau tidak. Lalu ada tuntutan kognitif dan soal. Itu mungkin pengembangan soalnya tentunya, walaupun ada dan tambahan satu lagi, tetap kaidah umum penulisan soal-soal pilihan ganda itu diberlakukan kepada bila kita mengembangkan soal berbasis kompetensi ilmiah. Di antaranya rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Jadi tidak kata-katanya harus jelas gitu, jelas, ringkas, tidak terlalu mengembang. Yang kedua, pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Sebetulnya ini ada 10 kaidah umumnya. Ini tidak saya tampilkan semua. Di antaranya yang nomor 3 itu misalnya untuk membuat pilihan ganda multiple choice-nya berupa angka harus disusun dari yang terkecil ke yang terbesar. Misalnya seperti hasil pengukuran. Kalau multiple choice-nya A 10 cm, maka kalau yang B-nya jangan 8 cm, tapi di atas 10. Jadi kalau mau berupa angka harus berurutan. Selanjutnya, sudah mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Baik, kekurangan kelebihannya mungkin ada tanggapan dari hadirin, dari Bapak Ibu guru semua, kita sharing. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.